Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Internasional akan memaparkan materi dengan tema uang, suku bunga, dan kebijakan moneter. Dalam kelompok kami beranggotakan 5 orang, ada saya sendiri, Irma, Indah, Dwi, dan Sinta. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pembahasan pertama yaitu definisi uang. Dalam laman resmi Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, pengertian uang adalah alat pembayaran yang sah dan uang merupakan salah satu alat transaksi yang paling berguna bagi masyarakat sebagai alat pembayaran. Pengertian uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu secara ekonomi tradisional dan ekonomi modern. Menurut ekonomi tradisional, uang memiliki pengertian suatu alat tukar atau barter. Tidak hanya menggunakan uang, benda lain dapat dijadikan nilai tukar seperti emas, perak, dan barang berharga lainnya. Bahkan garam dapat dijadikan alat tukar yang sah antara pembeli dan penjual. Sedangkan dalam ekonomi modern, uang memiliki pengertian yang luas. Tidak hanya sebagai alat pembayaran untuk jasa atau barang, namun juga untuk pembayaran hutang dan lain sebagainya. Uang juga dinilai sebagai nilai tolak ukur kekayaan seseorang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi uang. Fungsi uang dibagi menjadi dua, yang pertama fungsi asli dan yang kedua fungsi turunan uang. Fungsi asli yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang satuan alat hitung. Dan yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan dalam bentuk nilai atau nominal. Fungsi turunan uang yang pertama, uang sebagai alat pembayaran yang sah saat melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, uang digunakan sebagai alat menimbun kekayaan. Yang ketiga, uang sebagai pemindah kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pembayaran hutang yang sah. Dan yang kelima, uang sebagai salah satu penggerakan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis uang. Jenis uang ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatan. Yang pertama, uang logam. Uang logam ini terbuat dari logam, emas, atau perak, dan nominalnya kecil. Yang kedua, uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Yang kedua, berdasarkan nilai. Yang pertama, full-bodied money atau bernilai penuh merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Yang kedua, representative full-bodied money atau disebut tidak bersifat penuh, yaitu intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Jenis uang yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal ini diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Yang kedua, uang giral. Uang giral ini diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Jenis uang yang keempat berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal. Uang lokal ini hanya berlaku di satu negara tertentu, misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Yang kedua, uang regional. Uang regional ini berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Yang ketiga, uang internasional. Uang internasional ini berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Selanjutnya saya akan membahas tentang definisi suku bunga. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga, atau keuntungan yang diberikan kepada pihak investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga bank digunakan untuk mengontrol perekonomian suatu negara. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian suatu negara. Suku bunga ini penting untuk diperhitungkan karena rata-rata para investor yang selalu mengharapkan hasil investasi yang lebih besar. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi suku bunga. Fungsi suku bunga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menyeimbangkan suatu persediaan uang. Menyeimbangkan suatu persediaan uang dengan permintaan uang dari suatu negara. Yang kedua, membantu aliran pada tabungan menuju investasi.
membantu aliran pada tabungan menuju investasi untuk dapat mendukung sebuah pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendistribusikan jumlah kredit yang sudah tersedia. Mendistribusikan jumlah kredit yang sudah tersedia umumnya dapat memberikan dana kredit untuk sebuah proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Keempat, alat penting mengenai suatu kebijakan pemerintah. Alat penting mengenai suatu kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap pada jumlah tabungan dan investasi. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Di mana faktor ini ada 10. Yang pertama yaitu kebutuhan dana, yang kedua adalah target laba, yang ketiga ada jaminan kualitas, dan yang keempat ada kebijakan pemerintah, dan yang kelima adalah jangka waktu, dan faktor yang keenam adalah reputasi perusahaan. Dan faktor ketujuh yaitu produk kompetitif, dan yang kedelapan adalah kompetisi, dan faktor yang kesembilan adalah jaminan pihak ketiga, dan faktor yang terakhir yaitu hubungan baik, di mana pinjaman bunga dapat dikaitkan dengan faktor kepercayaan untuk seseorang, bahkan untuk lembaga, di mana hubungan baik ini akan meningkatkan suatu tingkat suku bunga bagi pelanggan yang memiliki hubungan baik dengan bank atau lembaga tertentu. Selanjutnya, definisi kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya adalah tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah inflasi. Mengapa? Karena kebijakan moneter ini dapat menargetkan tingkat inflasi. Jika inflasi tinggi, maka diharapkan kebijakan moneter ini dapat menekan tingkat inflasi yang sedang terjadi. Tujuan yang kedua yaitu pengangguran. Karena adanya kebijakan moneter ini dapat merangsang adanya bisnis-bisnis baru sehingga menciptakan lapangan kerja, sehingga pengangguran yang tinggi tadi dapat ditekan. Tujuan yang ketiga yaitu nilai tukar mata uang. Dengan adanya otoritas fiskal, bank sentral dapat mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan mata uang asing. Yang terakhir adalah instrumen kebijakan fiskal. Bank-bank sentral menggunakan berbagai instrumen untuk mengaplikasikan kebijakan tersebut. Instrumen yang pertama yaitu penyesuaian tingkat suku bunga, di mana bank-bank sentral dapat mengubah tingkat suku bunganya dengan mengubah tingkat diskonto. Instrumen yang kedua yaitu penyesuaian giro wajib minimum. Bank sentral biasanya mengatur jumlah giro wajib minimum yang akan dikelola oleh bank-bank. Instrumen yang terakhir yaitu operasi pasar terbuka, di mana bank sentral dapat menjual atau membeli dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah guna untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan yang tidak disengaja. Dan buat teman-teman semua yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.